Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 yang berbunyi, kata Yesus kepada Yohanes, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah sesama umat harus mau menerima kehadiran orang lain. Yohanes salah seorang dari para murid Tuhan Yesus, dan para murid lainnya sangat cemas dan khawatir dengan adanya seseorang yang mampu mengusir iblis, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus berpikir, kamu bukan salah satu dari kami. Lalu mereka mulai memarahi orang itu, mengeluh serta mencoba membungkamnya. Jangan pedulikan keajaiban. Tidak peduli fakta bahwa ada orang-orang yang dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat maupun roh kegelapan. Tidak peduli apakah pujian dan kemuliaan yang dibawa itu bermuara untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus atau tidak. Yang dilihat hanyalah bahwa orang itu bukan salah satu dari mereka atau dari kita yang jadi musuh kita. Bisa saja terjadi bahwa diri kita ini juga memiliki penampilan yang sedemikian rupa. Mungkin ada gereja atau rumah ibadah yang terletak di ujung jalan dengan nama yang terdengar konyol dan menampilkan selera musik yang buruk. Atau mungkin saja ada seseorang yang muncul datang ke gereja dengan rambut berwarna-warni dan sangat berpenampilan aneh. Atau mungkin saja justru ada yang sebaliknya. Ada seseorang datang dengan berpakaian rapi dan berperilaku begitu sempurna sehingga mengingatkan kita tentang seseorang yang membuat diri kita takut. Apapun itu, karena mereka tidak sama dengan kita dan begitu nampak sangat berbeda dengan kita, maka secara refleks kita pasti akan menolak kehadiran mereka. Akan tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa orang yang aneh atau orang yang berpenampilan di luar dari komunitas atau kelompok kita itu bukanlah musuh kita. Apalagi ia mampu untuk membebaskan orang dari kuasa maut, dari kuasa kegelapan, karena menjunjung tinggi kemuliaan bagi nama Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara umat manusia. Apabila kita membenci tentang adanya suatu perbedaan, maka sesungguhnya kita membenci seluruh keberadaan umat manusia, karena mereka diciptakan berbeda, tidak ada yang sama, bahkan di dalam diri anak kembar sekalipun. Di dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita semua, kita memiliki sesuatu yang membuat kita dapat ditolak atau dianggap tidak layak oleh orang lain, bahkan tidak diinginkan jika orang lain mengetahui tentang kebenaran karakter maupun sifat kita yang buruk. Akan tetapi, tidak berlaku dengan Tuhan Maha Pengasih Penyayang bagi umatnya. Dia dengan dasar kasih-Nya yang begitu besar melihat kita dengan benar
dalam semua kesalahan dan dosa-dosa kita, serta keanehan kita sekalipun, Dia tetap memilih dan memanggil kita untuk keluar dari kuasa dosa dan kematian kekal itu untuk dijadikan sebagai milik-Nya. Tuhan Allah Bapa kita mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus untuk hidup di dunia ini. Dia mau lahir untuk kita, Dia mau mati untuk kita, Dia mau bangkit untuk membangkitkan kita. Gunanya adalah supaya kita dapat dibebaskan dari segala kuasa dosa dan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, terbukti dengan kebangkitannya dari antara orang mati dari kuasa neraka, kuasa kegelapan itu, agar seluruh umat manusia ini dapat menjadi dan hidup sebagai milik kepunyaan Sang Pencipta Pemelihara hidup dan mati kita, umat milik-Nya ini. Pintu kerajaan Allah Bapa Surgawi terbuka bagi kita, yaitu bagi setiap orang, termasuk juga orang yang dianggap aneh, orang yang asing, orang lain di luar dari komunitas diri kita, di luar dari keluarga kita, bahkan bagi mereka yang tidak cocok dengan diri pribadi atau keluarga kita sekalipun. Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadikan kita sebagai milik Allah. Dia tidak peduli akan betapa anehnya kita. Apabila kita secara refleks menolak orang yang begitu berbeda dalam hal cara pandang dan gayanya, apakah kita tidak berpikir bahwa mungkin saja orang lain memandang kita juga aneh? Asalkan kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, dan tidak melanggar norma hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka marilah kita belajar menerima mereka apa adanya yang berbeda dengan diri kita dan keluarga kita itu. Dan ingatlah nasihat ajakan berikut ini, bahwa hidup kita ini pasti akan membawa kita juga untuk bertemu dengan beragam perbedaan di dalam lingkungan di mana kita tinggal dan berada. Oleh sebab itu, mari nikmatilah dengan hati yang terbuka, lebar, dan lapang dada terhadap orang lain yang hadir di dalam sekitar hidup kita, di dalam kita menjelang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita telah nyatakan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa, supaya dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga kelak. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami, setelah kami boleh melewati, merayakan akan Natal Kristus, supaya kami senantiasa sadar bahwa kehadiran-Mu untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kematian kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.